حي على الصلاة حي على الصلاة. Ajakan merintah dan perintah untuk ibadah sholat dikumandangkan dengan suara azan. Sehingga dalam Isra Mi'raj itu yang utamanya adalah mendapatkan kewajiban ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sehari semalam 5 waktu sholat. Duhur dilakukan, asar dilakukan, maghrib dilakukan, isya dilakukan, subuh dilakukan. Kewajiban Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggal, karena itu kewajiban. Jangan sampai mengatakan subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu dijaga ibadah sholat, jangan sampai ketinggalan. Karena barang siapa yang tidak melaksanakan sholat di dalam gambaran Isra Mi'raj Nabi, orang tersebut seperti orang yang berdiri, kemudian tangannya memegang batu dan batunya itu dihantamkan ke kepalanya sendiri, jeder, 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 sampai ambrol kepalanya. Runtuh, jadi lagi, dihantam lagi, jeder, jeder terus. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, gambaran apa itu orang yang memukuli batu di kepalanya oleh sendiri sampai hancur jadi lagi, hancur jadi lagi, hancur jadi lagi. Gambaran apakah gerangan? Maka malaikat Jibril menjawab, itulah gambaran orang-orang yang dulu di dunia tidak mau mengerjakan sholat, dia melangkahkan kaki di bumi, makan minum dari bumi, hidup dari bumi, tapi untuk sujud pada Allah dengan wasilah mencium bumi, tidak mau sujud pada Allah, maka akan dihancurkan kepalanya oleh dirinya sendiri di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, dari itu semua mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan utamanya sholat fardu yang 5 waktu. Terlebih kalau Rasulullah untuk menambali sholat-sholat kita yang kurang sempurna, maka ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Seperti qobliyah, ba'diyah, ada lagi sholat syukrul wudhu, ada sholat syukrul ni'mat, at-tahiyatul masjid, ada sholat apa namanya itu? Sholat tawaf, sholat sunnah istihara, isyraq. Kalau di malam ada ba'diyah, ada tapi itu sholat yang lain seperti maghrib itu ada ba'da maghrib, ada awabin, terus ada hidil iman. Pada isya ada sholat hajat, ada sholat daful bala. Kalau pagi-pagi ada sholat isyraq, ada sholat istiadah, ada istikharah dan selainnya. Termasuk ada sholat sirul asrar dan sirullah. Sholat sirullah membuka rahasia Allah, dan ada sholat birrul walidain. Ada sholat kifaratul baul. Kalau sholat kifaratul baul itu bagaimana maksudnya? Yaitu sholat yang dilakukan karena kita berwudu. Mungkin di dalam kita berwudu, kita kencing, ada cepretan-cepretan yang nempel di baju kita, di kaki kita, tidak terbersihkan oleh kita, maka kifaratul baul itu sebagai wasilah agar semua najis yang nyepret ke badan kita tidak sengaja tidak ketahui
diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau di Jawa Timur itu kalau ada kolam itu mesti ada banciknya, seperti tempat duduk atau tempat kencing. Jadi air kencing itu langsung ke bawah. Jadi orang nyepret ning dhuwur. Kalau di rumah kita kan nggak ada, otomatis berdekatan antara kaki dengan air kencing nyeret gitu, bisa jadi ke atas, ke kain atau ke kaki kita yang tidak bisa dibersihkan. Nah, ini termasuk namanya sholat kifaratul baul, kifarat ko nguyuh para dengki. Ada lagi yang seperti sunnah yang dicontohkan Rasulullah, namanya sholat birrul walidain, yaitu sholat yang untuk berbuat baik pada orang tua. Maksudnya apa? Sholat tebusan yang ditujukan untuk menambali kebaikan-kebaikan kita kepada orang tua kita. Mestinya nih manusia ke orang tua kita kalau bisa tuh berbahasa yang baik. Kalau orang Jawa dengan bahasa totokromo, kalau orang Sunda dengan bahasa Sunda yang halus. Bahasa Jawa yang baik, Indonesia yang baik, yang sopan, yang santun kepada orang tua, agar orang tua tidak disakiti dengan bahasa-bahasa kita. Itu birrul walidain. Ketika kita bepergian, kita bawa oleh-oleh buat orang tua, mungkin jeruk, mungkin gorengan, sebagai bakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua capek, mungkin kita bisa menjeti Pak Asrin. Ketika orang tua lelah, kita bisa menjeti. Ataupun ketika orang tua ingin kemana, kita mengantar sebagai bakti putra-putri yang soleh. Mendoakan beliau masih ada atau mustahil ada, tetap kita mendoakan sebagai birrul walidain. Nah, karena selama ini kita belum maksimal, kan dijamin seandainya Gunung Uhud menjadi emas, disuguhkan untuk menebus bukti baiknya orang tua, maka kata Allah, orang korup. Senajan Gunung Uhud disuguhkan untuk menebus kebaikan orang tua, maka itu tidak akan terbeli kebaikan kepada orang tua kepada putra putrinya. Begitu kan disebutkan saking hebatnya orang tua pada putra. Karena belum sempurnanya anak-anak orang tua, maka ada wasilah untuk menambali, namanya sholat birrul walidain. Usolli sunatan birrul walidaini rakaataini lillahi ta'ala. Cuma 2 rakaat, pada isya bisa, pada sholat maghrib bisa. Apa tujuannya? Supaya menambali perbuatan kita selama ini kepada orang tua yang belum maksimal, ditambahi dengan sholat birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Niki para hadirin, nah, kan wabil walidaini ihsana, gitu, kepada orang tua kita berbuat baik. Karena kita mungkin tidak mampu, kita ke Tegal, kita ke Cirebon, belum bisa memberikan oleh-oleh pada orang tua karena memang pas-pasan buat bensin doang, belum ada ini. Karena kita gajiannya kecil, masih karyawan biasa, bukan karyawan yang eksekutif, masih sedikit punya kemampuan kita, belum bisa memberikan lebaran orang tua mukena yang baru, mungkin cincin lebaran, atau belum bisa memberikan ayah baju takwa, baju koko, sarung Samarinda karena penghasilan masih kecil. Maka sekarang orang tua tidak ada dan kita berikan kemampuan, maka berbuat baiklah untuk orang tua tadi dengan sholat birrul walidain, atau digantikan pahala-pahala kita bersedekah di pembangunan masjid. Ini uang 600.000, yang 300.000 pahalanya buat ibu, dan yang 300.000 pahalanya buat ayah. Serahkan pada panitia. Ini sebagai wasilah. Di samping kita sholat birrul walidain. Mestinya begitu, Masya Allah. Kalau kita sempurna nih, orang tua capek, orang tua lelah, orang tua ingin apapun, sebaiknya kita layani sebagai keagungan orang tua untuk dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kesempatan kita, waktu kita yang tidak bisa. Maka dari itu ayo kita semua belajar untuk berbuat baik pada orang tua dengan melaksanakan sholat birrul walidain, sholat untuk menambali perbuatan baik kita kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih ada ataupun orang tua kita sudah tidak ada. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama